yang memang ada di zamannya Rasulullah secara qat'i, itu namanya bayan. Jadi kita tidak boleh beramal atau amalan apapun yang kita kerjakan itu kita harus punya bayan. Jangan sembarangan, kita harus mencari, kita harus bertanya pada orang yang lebih ahli, harus buka kitab itu, Bang, buka banyak referensi kitab gitu ya. Harus banyak belajar atau bertanya kepada orang yang tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Kota Sumeneb, yang kami hormati Ketua Takmir Darussalam, serta hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka pengajian pada malam hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan langsung oleh yang terhormat Ustadz Arman SPD. Kepadanya kami persilahkan. قد أفلح الذين هم في صلاتهم والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan sama-sama mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diinformasikan bahwasanya PCM Kota Sumeneb menyediakan kota infak yang nantinya akan dipergunakan untuk program kerja PCM Kota kedepannya. Atas keikhlasan hadirin sekalian, kami sampaikan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu kajian Al-Islam yang akan disampaikan langsung oleh Ustadz Rahman Arifin ST dengan tema aplikasi bayani, burhani, irfani dalam penentuan hukum. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Darussalam
saya muliakan dan saya hormati. Pertama-tama kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan bayan yang sempurna bagi kita semua dengan datangnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menjadi manusia yang selamat baik di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad yang telah bersungguh-sungguh berkorban segalanya untuk menyampaikan risalahnya kepada kita semua. Dan sungguh berbahagia bagi orang yang benar-benar menyelami kehidupan beliau. Ma'asyiral muslimin, saya memang sengaja mencari judul mengaplikasikan bayani, burhani dan irfani dalam penentuan hukum. Mungkin di antara kita itu sering membaca Al-Quran, tetapi pada saat kita membaca Al-Quran, kadang-kadang di antara kita itu ketelitian dalam membaca Al-Quran itu berbeda-beda tergantung tingkat ilmunya. Contoh, pada saat Al-Quran di dalam surat Al-Maidah berfirman, Allah berfirman, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika wa ma balagha fala bertarisal. Wahai Rasul, balligh ma unzila ilaika. Wahai Rasul, sampaikan yang telah Allah wahyukan kepada kamu. Jadi di situ disebut Rasul. Jadi pada saat disampaikan kepada Rasulullah itu wahyu kerasulan, itu wajib hukumnya oleh Rasulullah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Jadi di dalam Al-Quran itu ada istilah Rasul, ada istilah Nabi. Tetapi kalau Allah memanggil Nabi, ya ayyuhan Nabi, itu ada hal yang tersembunyi di situ. Salah satunya, apa yang Allah wahyukan kepada Nabi itu tidak harus disampaikan kepada seluruh umat manusia. Contoh, Rasulullah dikasih wahyu siapa-siapa orang yang munafik secara detail, dikasih tahu. Tapi siapa orang munafik yang mau membunuh Nabi saat perang Tabuk itu enggak dirasakan benar oleh Rasulullah. Itu karena memang fungsinya. Contoh juga, tugas Nabi itu adalah Rasulullah harus menikah dengan siapa yang untuk menolong syariatnya itu ya, untuk membantu menjelaskan syariatnya. Seperti Rasulullah misalnya, meskipun masih diperdebatkan ya nikah dengan orang umur 9 tahun atau umur 18 tahun. Itu pemilihan yang memang didasarkan oleh wahyu untuk memilih istri siapa yang paling pas untuk dirinya untuk mendukung risalah. Pada saat memilih seorang istri itu umur 9, itu nggak harus ditiru oleh kita. Karena Rasul nikah dengan orang umur 9, saya harus nikah dengan orang 9. Itu khusus untuk Nabi itu. Karena beliau itu mendapatkan wahyu untuk memilih seorang Nabi. Makanya ayat-ayat di dalam Al-Quran itu pada saat Allah itu menyuruh kita untuk taat, tidak ada alasan sama sekali, maka Allah menggunakan istilah Rasul. Ma'atakumur rasul fahuduhu wa ma naha ankum fantahu. Apa yang telah kamu datangkan dari Rasul, dari seorang Rasul, maka ambillah. Dan apa yang dilarang dari seorang Rasul itu maka jauhi. Kemudian juga itu di ayat Al-Quran. Kemudian di ayat yang biasa kita hafal ya, la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Allah itu tidak membeda-bedakan di antara rasul. Di situ disebut rasul. La nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na. Jadi kalau kita bertemu dengan seorang rasul, fatwa rasul, wahyu kerasulan, tidak ada kata lain kecuali sami'na wa ata'na. Makanya sahabat itu kalau bermusyawarah dengan Rasul gitu ya, itu biasa bertanya memang, contoh seperti perang Uhud. Ya Rasulullah,
Apakah ini berita dari langit yang harus diikuti untuk kan pada saat perang Uhud itu Rasulullah itu kan asalnya itu mau menghadang pasukan Quraisy di sekitar Madinah saat itu. Sahabat usul untuk menghadang menyambut pasukan Quraisy di Gunung Uhud. Nah, karena seperti itu kita menghadapi Rasul sami'na wa ata'na, maka kita harus banyak mendengar apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus mencari lah dasar-dasar yang memang ada di zamannya Rasulullah secara qat'i, itu namanya bayan. Jadi kita tidak boleh beramal atau amalan apapun yang kita kerjakan itu kita harus punya bayan. Jangan sembarangan, kita harus mencari, kita harus bertanya pada orang yang lebih ahli, harus buka kitab itu, buka banyak referensi kitab gitu ya. Harus banyak belajar atau bertanya kepada orang yang tahu. Lah, ini mungkin bisa jadi evaluasi oleh kita ya, bahwa jangan sembarangan memutuskan sebuah perkara. Ini saya baca di kitab Fiqhus Sunnah itu ya. Li hadithi Jabir radhiyallahu an qala kharajna fi safar fa asaba rajula minna hajar fasajahu fi ra'sihi thumma tilam fa sa'ala ashabahu hal tajiduna li ruhsatun fit tayammum faqalu ma najidu laka ruhsatun wa anta taqdiru 'alal ma faghtasala famata falamma qaddamna 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akhbara bidzalika faqala qatalahumullah ala sa'alu idza lam ya'lamu fa innama sifaul umya as-su'al. Ini diriwayatkan oleh berbagai sumber hadis ya. Diriwayatkan oleh Abu Daud, kemudian juga Ibnu Majah, Daruqutni. Ini termasuk hadis yang insyaallah Bapak-bapak sudah tahu ya, bahwa diriwayatkan oleh Jabir, sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Jabir berkata, kami suatu hari mengadakan perjalanan bersama para sahabat Nabi, dan pada saat mengadakan perjalanan ada di antara kami yang kena batu di kepalanya. Kemudian kepalanya terluka. Saat terluka tidur dia mimpi basah. Jadi mimpi basah dia itu. Sudah terluka mimpi basah itu ya. Kemudian yang terluka itu bertanya kepada sahabatnya, apakah ada keringanan bagiku untuk mengerjakan tayamum itu ya? Maka mereka berkata, sahabatnya itu berkata, tidak ada keringanan bagi kamu untuk mengerjakan tayamum karena kamu dapat menggunakan air. Kemudian sahabat yang terluka kepalanya itu kemudian itu mandi, kemudian mati. Nah, kemudian mati ya. Kemudian peristiwa itu diceritakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah berkata, sungguh mereka telah membunuh dia. Katanya Rasulullah itu, semoga Allah membunuh mereka gitu. Maaf ya, saking dari marahnya Rasulullah, maksudnya dia itu sahabat itu memutuskan sendiri itu ya, maksudnya itu. Apakah dia tidak tahu untuk bertanya seandainya dia itu tidak tahu? Jadi Rasulullah itu menganjurkan kita untuk bertanya seandainya dia itu tidak tahu. Kan obatnya kebodohan itu adalah bertanya. Jadi dari peristiwa ini ya, satu, kita jangan sampai memutuskan hukum tanpa mencari sebuah dasar. Semua dalil-dalil kita cari. Semua dalil-dalil kita cari dengan
sempurna. Bahkan Rasulullah itu marah. Apalagi kita tak tahu dasarnya, kita langsung berbicara, memutuskan sebuah perkara itu ya. Na'udzubillah min dzalik gitu. Sekarang nanti saya akan menjelaskan perkara-perkara yang secara qat'i di zaman Rasul itu ada gitu ya. Nanti saya akan memberi penjelasan perkara-perkara di mana di zamannya Rasul tidak ada, tapi di zamannya sahabat perkara itu ada gitu ya. Bagaimana sahabat itu menjelaskan, menentukan hukum perkara itu. Sekarang perkara yang di zamannya Rasul itu ada, hadisnya itu jelas gitu ya. Tapi di antara sahabat itu berbeda pendapat gitu ya. Di mana berbeda pendapat itu juga harus sama-sama dihargai gitu ya. Saya kutip di dalam kitab Al-Mughni ini ya. Misal ya, hukum ya. Hukum pada saat kita punya wudu, kemudian kita mencium istri kita gitu ya. Pertanyaannya apakah batal wudunya atau tidak batal? Maka di antara sahabat ini berbeda pendapat ya. Di antara sahabat ini berbeda pendapat itu. Meskipun mereka sama-sama menggunakan bayan itu, menggunakan dalil-dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Wa mimman aujabal wudu'a fi qublatib Nuh Mas'ud. Jadi di antara para sahabat yang beranggapan bahwa pada saat kita punya wudu kemudian mencium istri kita, maka yang menganggap wudunya itu batal itu Ibnu Mas'ud itu ya. Wa Ibnu Umar Az-Zuhri wa Yazid bin Aslam wa Makhul wa Yahya wal Ansari wa Rabi'ah wal Auza'i. Ini ahli pakar-pakar fikih yang memang benar luar biasa ini ya. Wa Sa'id bin Abdul Aziz was Syafi'i. Makanya kalau kita hidup di lingkungan desa-desa lah ya, kalau kita punya wudu kemudian kita megang tangan istrinya itu batal, dia kudu ngambil wudu lagi karena menggunakan mazhab Imam Syafi'i itu ya. Kemudian itu ya, wa an Ahmad riwayatun tsaniyah la yanqudul lamsuh bihal. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan bahwa riwayat yang tadi itu riwayat yang pertama, riwayat yang kedua itu adalah yang menyatakan bahwa tidak merusak wudunya, tidak membatalkan wudunya saat memegang atau mencium istri. Yang tidak menganggap membatalkan sahabat Ali, kemudian Ibnu Abbas, kemudian Atha, kemudian Tawus, kemudian Wal Hasan, Wal Masruq gitu ya. Ini diriwayatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh an Urwah an Aisyah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qabbalam ra'ata min nisaihi fa kharaja ila shalah wa lam yatawadda. Ini diriwayatkan oleh Urwah ya. Jadi Urwah itu anaknya Asma binti Abu Bakar. Jadi keponakannya Sayyidah Aisyah, keponakannya Ummul Mukminin Aisyah, yang menyatakan bahwa dia meriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah bahwa Rasulullah itu mencium salah satu seorang istrinya itu ya, dan kemudian Rasulullah keluar dan langsung mengerjakan sholat gitu ya. Ya, pada saat orang itu ya berusaha, pada saat orang itu sudah berusaha mencari dalil-dalil dari Rasulullah, kemudian dari dalil-dalil itu ada perbedaan, itu sudah lepas tangan. Jadi pada saat kita sudah taat pada Rasulullah udah aman itu. Tina engkau nganggu ya, bahasa Madura tina engkau nganggu ya, segempang. Tapi dia bukan pangmagempang, bukan menggampang-gampangkan ya, bukan ya. Tapi maksudnya karena ini ada dalilnya, hadisnya maksud. Hadis ini termasuk hadis yang masyhur itu ya, diriwayatkan oleh
berbagai perawi hadis bahwa saat kita mencium istri tidak membatalkan wudhu. Bahkan Abu Hanifah itu dalam sampai tingkatan tak dibatasi, kecuali pada saat bercumbunya itu dengan istri itu sampai ejakulasi ya, maksudnya sampai keluar mani lah, intinya seperti itu ya. Ini adalah dalil-dalil di mana di zamannya Rasulullah itu dalil ini sudah ada. Jadi kita harus tetap menggunakan dalil atau nas gitu ya. Sekarang gitu ya, mari kita cari contoh dalil-dalil di zamannya Rasulullah itu enggak ada. Zamannya Rasulullah itu tidak ada, tapi di zamannya sahabat itu ada. Contoh gitu ya. Mungkin kita itu ya tidak pernah terpikir kita makan keju itu ya. Kalau kita makan keju itu apa, kejunya apa saja kita biasanya? Kraft gitu ya, cheddar gitu, apa lagi itu ya. Lah, kalau kraft itu, lah, makanya kita harus tahu proses makanan itu. Apalagi orang yang mau ingin jadi ahli fikih harus tahu proses membuat makanan, utamanya keju. Lah. Keju itu asal muasalnya dari susu. Untuk mengawetkan keju, maka keju itu untuk mengawetkan susu, maka keju itu dikentalkan. Cara mengkentalkannya itu menggunakan enzim yang ada di lambungnya sapi atau di lambungnya sapi lah. Namanya kalau dalam bahasa Arabnya anfihatun. Dalam bahasa Inggrisnya rennet. Jadi kalau susu itu dikasih enzim itu, susu itu mengental menjadi keju. Lah kalau sekarang kita itu makan keju Kraft. Lepas dulu ya mau produk Israel dulu, cuma ini kan dalam rangka ilmu gitu. Kalau saat sekarang kita makan keju Kraft. Jadi kalau keju Kraft itu pakai enzim sintetis. Tetapi kalau keju-keju yang agak lebih mahal seperti cheddar yang diproduksi di Inggris itu pakai enzim yang berasal dari perutnya, lambungnya sapi. Jadi pada saat disembelih itu lambungnya sapi itu diambil enzimnya, dicampurkan susu jadi keju, sehingga jadi produk dunia yang bisa dikirim kemana-mana itu ya. Lah, pertanyaannya sekarang, pernahkah kita memperhatikan sembelihannya itu disembelih atas dasar disebut nama Allah enggak itu? Kan pengharaman itu ya, pengharaman sesuatu itu kan innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Sesungguhnya lah ini ya, ini maaf, saya pernah dapat pelajaran dari profesor yang profesornya diakui oleh Arab Saudi itu. Jadi innama itu jangan diartikan hanya itu, tapi innama. Meskipun itu digabung, sesungguhnya jangan sampai diartikan hanya yang diharamkan. Jangan, tapi sesungguhnya apa-apa yang Allah haramkan, contohnya itu babi. Nah, yang pertama disebut mayatata. Kemudian habis itu darah. Kemudian disebutkan di situ juga hinzir, lahmul hinzir, daging babi. Kemudian disebutkan di situ adalah binatang yang tidak disembelih dengan menyebut nama Allah. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana orang-orang yang makan keju saat ini yang menggunakan merek-merek yang agak mahal, yang mungkin lebih enak seperti cheddar, di mana menggunakan enzim yang berasal dari lambungnya? Kan insya Allah lah, kalau meskipun sekarang sudah ada ya label-label halal dagingnya, label halal lagi halal ada sekarang, tapi di zaman-zaman tertentu atau sekarang juga meskipun Inggris itu penyembelihan itu ada juga yang nggak disembelih dengan nggak menyebut nama Allah, ada. Sehingga sahabat itu menyamakan dengan maitah.
Maka hal itu ditanyakan kepada Salman Al-Farisi itu ya. Peristiwa itu ditanyakan kepada Salman Al-Farisi itu ya. Disebutkan wa kadzalika anfihatul maitati walab nuha tahirun. Begitu juga ya. Jadi suatu hari ada seseorang yang bertanya kepada Salman Al-Farisi tentang apa hukumnya makan anfihatun itu gitu ya. Rennet itu maksudnya enzim yang berasal dari tubuhnya, lambungnya sapi itu. Maka diriwayatkan demikianlah. Maka rennet itu, enzim itu dari maitah, kemudian susunya tohirun gitu ya. Li'anna sahabatu lama fatahul bila dal Iraq akalu min jubnil majus wa huwa ya'malu bil anfihatun ma'a andabaihim anadabahum tu'tabiru kal maitah wa qad sabit anis Salman Al-Farisi radhiyallahu annahu su'ila an sa'in min jubnul wassamin wal fira faqala al halalu ma ahallallahu fi kitabihi wal haramu ma harramallahu fi kitabihi wa ma sakata anhu fa huwa mimma afa anhu wa minal ma'lumi anna su'ala kana an jubnil majus hainama kana Salman naibul Umar nil Khattab alal madain gitu ya. Diartikan ya. Dan demikianlah juga enzim rennet itu gitu ya. Anfihatun itu. Maksudnya enzim dari maitah itu ya, dari bangkai itu. Dan susunya itu dihukumi suci itu ya. Diriwayatkan pada saat sahabat itu menaklukkan wilayah Irak. Lah, wilayah Irak dulu kan dikuasai oleh Persia itu, dikuasai oleh Majusi lah Irak dulu ya di zamannya Salman Al-Farisi. Akalu min jubnul majus, maka para sahabat saat itu makan dari keju yang berasal dari agama Majusi gitu ya. Sedangkan dia membuat keju itu dari anfihatun, dari yang berasal dari sembelihan Majusi, rennet yang berasal dari sembelihan Majusi untuk membuat keju itu gitu. Maka seseorang itu nanya kepada Salman Al-Farisi mengenai itu ya. Maka Salman Al-Farisi itu berkata, sesuatu yang halal itu apa yang telah Allah secara nyata sebutkan dalam kitabnya, dan sesuatu yang haram itu apa yang telah Allah nyatakan haram di dalam kitabnya. Kemudian apa yang Allah diamkan, itu berarti Allah sudah memaafkan untuk dimakan itu ya. Dan telah diketahui bahwa pertanyaan itu adalah pertanyaan mengenai tentang keju yang diproduksi oleh kaum Majusi. Kan Majusi kalau menyembelih itu enggak menyebut nama Allah dan dihukumi seperti bangkai itu apa yang disembelih oleh Majusi itu kan ya. Kemudian peristiwanya ini pada saat Salman Al-Farisi itu menjadi wakilnya Khalifah Umar bin Khattab di Madain, maksudnya menguasai Irak dan Iran saat ini, kan sudah dikuasai Islam saat itu. Jadi para sahabat menyimpulkan bahwa rennet atau anfihatun yang berasal dari sembelihan bukan enggak disebut nama Allah, itu tetap halal. Maka kalau kita makan keju itu baik kejunya dari India, kejunya dari Australia, Amerika, berdasarkan dalil ini maka makanlah gitu ya.
Udah hampir itu. Sekarang yang terakhir itu kita masuk ke burhan. Apa yang dimaksud burhan itu? Ada seorang ustadz yang menjelaskan burhan itu lebih ke arah sesuatu yang sifatnya empirik gitu. Misal contoh rokok itu. Maka untuk menentukan rokok haram atau halal itu dikonsumsi, dihisab oleh kita, maka kita tetap mencari nasnya. Maka nasnya itu cuma mungkin ada tulku aidiakum ila tahlukah gitu ya. Maka janganlah lemparkan hidup kamu itu kepada kebinasaan, itu kan sebenarnya itu kan. Jangan lemparkan hidup kamu kepada kebinasaan. Atau di dalam hadis itu la dororong wala diroroh gitu ya. Maka jangan sampai berbahaya buat kamu dan jangan sampai membuat bahaya kepada orang-orang di sekitar kamu. Maka untuk menentukan rokok itu maksudnya haram atau halal itu ya, maka nanya kepada orang yang ahli di bidang itu. Mungkin nanya kepada dokter yang ahli paru-paru. Jadi tugasnya ahli fikih itu yang mengenal dalil-dalil itu hanya batasan. Contoh, wala tabghil fasad fil ard, jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Cuma itu saja. Tapi untuk menentukan hukum itu benar-benar menjadikan rusak alam semesta atau tidak, itu nanya kepada orang yang ahli memang. Nanya kepada orang ahli. Nanya kepada dokter ahli, nanya kepada bidang. Termasuk contoh juga vaksin. Kan insya Allah di antara kita itu kan masalah hukum vaksin itu terjadi perbedaan pendapat gitu ya. Memang vaksin ini kalau mencari di zamannya Rasulullah itu pasti nggak ada. Vaksin itu nggak ada. Tapi vaksin itu termasuk penemuan ilmu yang ditemukan oleh orang-orang yang berilmu. Lah batasannya kita itu ya harus dijawab dengan ilmu juga itu. Apakah vaksin itu berguna untuk manusia atau enggak? Untuk menganalisa ini itu ya sebenarnya agak butuh waktu itu. Intinya ilmu Allah itu sangat luas itu ya. Walau anna ma fil ardi min syajarin aklamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atun abhurim ma nafidat kalimatullah. Seandainya seluruh pohon-pohon di muka bumi ini dijadikan sebagai pena, dan di muka bumi itu lautnya dijadikan tinta, dan ditambah 7 laut itu untuk menuliskan kalimat-kalimat Allah, ilmu-ilmu Allah itu, maka tidak akan cukup. Itu untuk menggambarkan bahwa ilmu Allah itu sangat luas, luar biasa. Jadi kita harus cinta ilmu, harus benar-benar mencari ilmu itu. Harus cinta ilmu, harus benar-benar mencari ilmu. Ilmu Allah luas. Lah, kalau di dalam ayat yang lain itu ya, sudah masuk itu ya. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli shay'in sababa fattaba'a sababa. Allah berfirman itu sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberi kepada Zulkarnain itu telah memberikan kekokohan di muka bumi bagi Zulkarnain, dan memberikan dia itu berbagai sebab-sebab dari segala hal. Kemudian Zulkarnain itu fattaba'a sababa. Zulkarnain itu mengikuti sebab-sebab itu. Lah, di dunia ini kan ada akibat, ada sebab, ada akibat. Itu sudah hukum. Cuma sebabnya itu banyak. Itu yang dimaksud dengan ilmu Allah. Akibatnya juga ilmu Allah. Tapi manusia harus mencari itu sebab-sebab itu. Dengan kemampuan akal dan pikiran harus mencari sebab-sebab itu. Itu yang dimaksud dengan ilmu. Makanya orang itu menciptakan vaksin gitu ya.
agak terbatas itu sudah waktu adzan sudah masuk itu ya. Intinya pikiran kita harus membuka diri gitu ya, untuk mencari burhan-burhan yang sifatnya dalil-dalil yang sifatnya burhan itu, yang bersifat empirik gitu ya. Oke, cukup sekian. Sudah masuk waktu itu jam lewat 46 gitu ya. Mari kita tutup dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menambah wawasan kita sehingga bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari kita. Kami informasikan bahwa insyaallah pengajian malam Rabu yang akan datang bertempat di Masjid Mujahidin Karangtua dengan penceramah Ustaz Dr. Zainuddin SHSI MU. Marilah kita tutup pengajian pada malam hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku MC pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.